Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Selamat pagi semuanya, saya Peredrensa ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, kelompok basic industri kami TKIM di PT Pabrik Kertas di Wikimia Tbk, dan saya akan menjelaskan kondisi makroekonominya. Kondisi PT Pabrik Kertas di Wikimia Tbk atau TKIM membukukan bersih per saham dengan setara dengan 1.140,05 per lembar. Laba bersih pada kuartal 2 2024 sebesar 353 triliun, naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 968,1 miliar. Dengan demikian, laba TKIM per miliar 6,24 quarter fly-nya 3M24, revenue-nya 8,5 triliun dan quarter fly-nya 4,4 triliun. Gross profit-nya 1,5 triliun dan 829,1 triliun. EBITDA-nya 891,6 dan 539,0. Dan non-profit-nya 3,5 triliun dan 1,7 triliun. Kondisi makroekonomi gross-nya di margin persen di 17,6% dan di EBITDA marginnya 10,5% dan di netnya marginnya 41,2%. TKIM kuartal 2 2024 akunnya less price-nya di 2024 8.100 dan di share out 3,1 B, di market cap-nya 25,217,1 B. Balance sheet-nya cash-nya 3,195 B dan total asset-nya 3.587 dan di ST debt collector-nya 9,481 dan di LT debt-nya 9,2192 dan di total equity-nya 42.608,2 B. Di income statement-nya revenue-nya 8,543 B, di gross profit-nya 486 B. Di opening profit-nya di 882,8 B dan di net profit-nya 3534,42 B. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal triwulan 3 perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB atau dasar harga berlaku triwulan 3 2024 mencapai 5638,9 triliun dan atas dasar harga kontan 2010 mencapai 3.279,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,50%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 6,6%. Dari sisi pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44%. Inflasi dan kebijakan moneter. Mengendalikan inflasi merupakan salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan moneter
Kebijakan moneter merupakan peran penting dalam mengendalikan tingkat inflasi. Tingkat inflasi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perubahan yang berkisar 3,13% dan 2,72%, bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan moneter di Indonesia dalam mengatasi inflasi. PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk atau Haiklim TKIM Promising Performance and Prospect. PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk memasuki tahun keduanya menjadi komitmen indeks 52 di dalam kategori high growth berkat kinerja laba bersih yang stabil hingga tahun Agustus 2024. Berdasarkan data IDHN Finansial, TKIM masih berada di bawah, namun APP Group Mill Sinarmas mencatatkan compound annual growth rate atau CAGR laba bersih 5 tahun terakhir sebesar 2,75%. Walaupun laba bersih tahun 2023 memang anjlok menjadi 172 juta US dollar dan dari 463,35 juta US dollar. Jiwi Kimia tercatat masih mampu mempertahankan profitabilitasnya. Harga kuartal 1 2024 pun TKIM terus mengalami pertumbuhan laba hingga lebih dari 10 kali lipat secara tahunan. Efisiensi pada beban usaha serta keuntungan dari entitas asosiasi dan selisih karena kurs membuat laba bersih perseorangan meroket pada 1 juta pada kuartal pertama 2003 menjadi 104,6 juta US dollar pada kuartal pertama 2024, padahal perjalanannya melandai dari 298,5 juta US dollar menjadi 278 juta US dollar. Perlu diketahui indeks tempo IDNF Financial 52 yang disingkat disebut indeks 52 adalah indeks saham besutan tempo, dan IDNF Financial memiliki 4 kategori, yaitu Main Index, High Growth, High Dividend, dan Big Market Cap. Jumat lalu TKIM juga telah memberikan dukungan untuk keberlangsungan malam apresiasi emiten indeks 52 di Novotel Balikpapan. Pada acara ini terdapat 24 emiten komitmen yang hadir dan mendapatkan penghargaan setelah menempati posisi barunya di dalam indeks 52. Ringkasan performa PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk melihat keuntungan TKIM berdasarkan laporan keuntungan di kuartal kedua tahun 2024 mencatatkan laba bersih sebesar 111 juta US dollar, tumbuh 6% atau melejit 100%. Dan kita bisa lihat gambar untuk ringkasan performanya. Profil perusahaannya, PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk adalah pabrik kertas Jiwi Kimia Tbk atau TKIM didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1972 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Kantor pusat Jiwi Kimia beralamat di Sinar Mas Mineral 2 lantai 9 Jalan MH Tamrin nomor 51 Jakarta. Saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk 31 Maret 2022 adalah PT Parinusa Eksperanda. Didirikan di Indonesia, merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup usaha TKIM meliputi bidang industri, perdagangan, dan bahan-bahan kimia.
Kegiatan usaha utama Jiwi Kimia adalah bergerak di bidang industri, kertas, produk kertas, dan pengemas dan lainnya. Bidang usaha di PT Pabrik Jiwi Kimia adalah industri kertas dengan baik kegiatan untuk memproduksi berbagai jenis kertas, kemasan, dan alat tulis sekolah dan kantor. Berikut adalah beberapa jenis kertas yang diproduksi oleh TKIM. Kertas fotokopi, kertas konten, kertas kolom base, dan kertas word free. TKIM didirikan pada tahun 1972 sebagai produsen soda api dan mulai memproduksi kertas pada tahun 1978. Perusahaan ini berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan tergabung dalam grup Sinarmas. Baik, saya akan melanjutkan sorotan kinerja dalam grafik. Terhitung di tahun 2020, kinerja grafik dari PT Jiwi sebesar 19,9% dan 2021 22,6%, 2022 27,9%, 2023 11,6%, dan 2024 41,6%. Risiko. Sebagaimana halnya dengan bidang usaha lain, bidang usaha perseroan tidak terhindar dari bencana alam. Apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran atau bencana alam lainnya, baik kerusakan atau fasilitas pabrik dan produksi perseroan, maka hal itu dapat mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Dengan mempertimbangkan aktivitas operasional perseroan dan peraturan pemerintah, unit audit internal melakukan analisa risiko di semua bisnis unit. Identifikasi risiko dikategorikan dalam 3 tahap, yaitu risiko tinggi atau high risk, risiko menengah atau medium risk, dan risiko rendah atau low risk. Prioritas evaluasi akan dilakukan pada risiko dan kategori risiko tinggi. Untuk dapat mengontrol risiko tersebut, unit audit internal akan memastikan dan menilai efektivitas prosedur pengendalian pada setiap unit terkait yang telah dilakukan sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP dan working instruction atau WI. Proyeksi keuangan PT Kiwi, aset lancar, kas dan setara kas. Pihak ketiga sebesar 141,369 dan 200. Pihak berelasi sebesar 3,889. Pihak neto sebesar 56,748, pihak berelasi 6,8, piutang lain pihak 170, persediaan 241,9 juta, uang muka dan beban dibayar di muka 27.489, pajak dibayar muka 221 juta, pihak ketiga 195.788, pihak berelasi 19.95. Secara keseluruhan total aset lancar 691.869. Kemudian ada aset tidak lancar, piutang lain pihak berelasi neto sebesar 72.362. Aset pajak tanggungan atau neto 1.777. Investasi pada entitas asosiasi 1.457.809 juta. Aset biologis 42.365. Aset hak guna neto 12.924. Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 860.513. Aset tidak lancar lainnya 500.492.
Kemudian valuasi dan rekomendasi PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk atau TKIM dan PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk atau INKP menjadi dua perusahaan penghuni indeks IDX Value 30 yang punya prospek yang menarik.